Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayuhal ahibbah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya, dan di antara nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita pada saat ini, kita mampu bertemu kembali untuk melanjutkan materi kajian kita, yaitu membahas kitab Siyam atau hukum-hukum seputar puasa Ramadan. Dan ini adalah pertemuan kita yang kelima. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pada pembahasan mustahabbatus siyam wa makruhatih, hal-hal yang disunnahkan dan dimakruhkan saat kita berpuasa Ramadan. Nah, kita mulai dari pembahasan mustahabbatus siyam, hal-hal yang disunnahkan ya di bulan Ramadan atau saat kita berpuasa Ramadan. Dan tentunya saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, siapa saja yang mendatangkan ibadah-ibadah sunnah setelah dia melaksanakan ibadah yang wajib, maka ini tentunya menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah yang wajib. Apabila ibadah yang wajib dia datangkan dengan sempurna, maka ibadah sunnah ini adalah sebagai penghiasnya, penambah sempurna daripada ibadah-ibadah yang wajib. Dan sangat merugilah orang-orang yang tidak mendatangkan ibadah-ibadah yang sunnah, apalagi dia mengetahui masih sangat kurang di dalam melaksanakan ibadah yang wajib, kemudian dia lalai dengan mendatangkan ibadah yang sunnah. Kita ingat hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis tentang ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat kelak, yaitu ibadah salat. Dan ketika ibadah salat ini ditimbang, dan apabila seorang hamba didapati timbangan ibadah salatnya itu kurang, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, unzuru li ibadi hal lahu min tatawwu'in. Unzuru li ibadi hal lahu min tatawwu'in. Coba perhatikan dan lihatlah pada hambaku ini, ya, mungkin dia memiliki
ibadah tatawwu, ibadah sunnah. Ya, maka dilihatlah pada hamba tersebut ibadah-ibadah sunnah yang dia lakukan. Demikianlah pada semua ibadah yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila setelah ditimbang ibadah yang wajib, maka diperintahkan untuk dilihat ibadah kita, ibadah-ibadah yang sunnah. Maka sangat merugilah ketika seseorang dia mendapatkan timbangan amal ibadahnya yang wajib kurang, kemudian dia tidak memiliki ibadah yang sunnah. Maka pembahasan kita berikut ini adalah sunnah-sunnah yang disunnahkan di saat kita berpuasa Ramadan. Nah, sunnah yang pertama adalah as-suhur. Ya, as-suhur, dan ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, jadi kita bersahur dengan minum air, dengan makan nasi, ya, atau makanan-makanan ringan yang lainnya, ini sunnah hukumnya. Jadi tidak sampai wajib. Artinya apa? Apabila seorang dia sudah berniat di malamnya untuk berpuasa, kemudian dia tidak bangun untuk makan sahur, ya, tidak apa-apa, puasanya tetap sah. Akan tetapi dia rugi, ya, kehilangan apa? Barokah. Perhatikan hadis Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya pada as-sahur ini adalah terdapat keberkahan. Ya. Keberkahannya diantaranya apa? Mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara keberkahannya orang yang sahur, orang yang makan sahur, ya, tentunya dia akan mendapatkan dirinya lebih kuat, ya, di siang hari puasanya. Dia akan mendapatkan dirinya lebih kuat di siang hari puasanya. Beda dengan orang yang menyepelekan sunnah ini, dia tidak bersahur, ya, bisa jadi dia akan lebih lemah di saat dia berpuasa, sehingga dia akan lemah untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang disunnahkan untuknya di saat dia berpuasa Ramadan. Nah, ini keberkahannya. Nah, keberkahan kita mengikuti sunnah Rasul. Kemudian keberkahan berikutnya adalah seseorang yang makan sahur, dia akan yataqawwa, lebih kuat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan kepadanya atau disunnahkan kepadanya di saat dia berpuasa Ramadan. Nah, dan sahur ini, ya, boleh dengan kita makan banyak, ya, dan juga menghadirkan hidangan yang sedikit, ya, walau bijur'ati ma'in, bahkan apabila kita sahur hanya dengan satu teguk air saja, sudah cukup kita mendapatkan sunnah sahur dan mendapatkan doa keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan perlu kita perhatikan waktu sahur. Nah, ini perlu kita perhatikan dan kita pahami waktu sahur ini kapan, ya. Al-muallif menjelaskan di sini, wa waktu sahur min muntasafil lail, dari pertengahan malam ila tulu'il fajri, sampai terbit fajar, ya, sampai terbit fajar. Artinya al-fajar as-sadiq, ya, masuk waktu fajar, waktu subuh, ya. Jadi dari pertengahan malam sampai apa? Sampai tulu'il fajri. Jadi sebelum terbit fajar, ya,
masih boleh bagi kita untuk makan sahur. Ya, misalnya 1 menit nih belum azan fajar, masih boleh kita minum. Nah, ya, jadi yang penting kita sahurnya ini sebelum terbit fajar. Nah, ini sunnah yang pertama, yaitu as-suhur, makan sahur. Nah, yang kedua, ta'khirus suhur. As-sunnah pada sahur ini adalah diakhirkan. Ya, lihat, subhanallah, berapa banyak sunnah yang bisa kita kumpulkan. Pada makan sahurnya adalah sunnah, ya, dan di situ ada keberkahan. Kemudian waktu sunnahnya kita makan sahur ini apa? Diakhirkan. Sebagaimana hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah qultu kam bainahuma qala qadru qiraati 50 ayah. Nah, Zaid bin Thabit, semoga Allah meridhoinya, mengatakan kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami pergi mendirikan salat. Qultu, kemudian beliau ditanya, kam bainahuma? Qala qadru qiraati 50 ayah. Berapa jarak ya antara engkau makan sahur dengan salat ini? Maka beliau menjawab, qadru qiraati 50 ayah. Seukuran kita membaca 50 ayat saja. Jadi waktunya sangat sebentar, ya, sekitar mungkin 20 atau 15 menit saja. Nah, ini sunnah yang kedua, mengakhirkan sahur. Dan di antara hikmah kita mengakhirkan sahur, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yaitu manakala kita mengakhirkan sahur, maka lebih kuat kita untuk menghadapi puasa Ramadan, puasa yang waktunya min tulu'il fajr ila ghurubis syams, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Beda dengan orang yang sudah sahur dari sejak jam 12 malam, jam 1, ya, maka tentunya bisa jadi begitu selesai sholat fajar, ya, sudah merasakan lapar. Kenapa? Karena sudah terlalu awal dia makan sahur. Walaupun ini tetap boleh, akan tetapi dia tidak mendapatkan sunnah mengakhirkan sahur. Nah, sunnah yang ketiga, ta'jilu al-fitr. Ta'jilu al-fitri, menyegerakan berbuka puasa. Nah, ini sebaliknya, ya, kebalikan dari sahur. Sahur disunnahkan bagi kita untuk mengakhirkannya, adapun berbuka puasa maka disunnahkan bagi kita untuk menyegerakannya, menyegerakan berbuka puasa. Fa yustahabbu lis-shaimi, ya, ta'jilul fitr mata tahaqqaqa ghurub asy-syams. Maka disunnahkan bagi seseorang yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka, ya, mata tahaqqaqa ghurub asy-syams, ya, di saat sudah betul-betul tenggelam matahari, artinya masuk waktu maghrib. Nah, ini sebagaimana hadis Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitra. Akan senantiasa manusia ini berada dalam kebaikan, ma'ajjalu al-fitra, ya, apabila mereka menyegerakan berbuka. Nah, ini faedah kita mengamalkan sunnah ini, menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan seseorang dia akan terus berada dalam kebaikan.
Ya, ini diantara faidah kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sunnah menyegerakan berbuka puasa. Kebaikan yang kita dapatkan di sini apa? Pertama, kebaikan mengikuti sunnah, menyegerakan berbuka puasa. Kebaikan yang kedua, Rasulullah SAW mengabarkan kita akan terus berada di dalam kebaikan. Ya, hidup kita dalam kebaikan, dan kebaikan di sini maknanya luas. Ya, kebaikan di sini maknanya luas. La yazalu nasu bi khairin ma'ajalu al-fitra. Seseorang akan, atau manusia ini akan berada dalam kebaikan apabila dia menyegerakan berbuka puasa. Ya, kebaikan, dia berada dalam kebaikan akan dimudahkan untuk mengamalkan ibadah-ibadah. Ya, dimudahkan untuk membaca Al-Quran, dimudahkan untuk melakukan bersedekah, misalnya berkata yang baik. Ini dalam kebaikan. Ya, wa ma ahwajuna fi misli hada al khair, dan betapa kita sangat butuh diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla berada terus dalam kebaikan. Nah, sunnah yang keempat al-iftar ala rutabat, berbuka puasa dengan korma muda, korma yang belum matang, ya, namanya di sini rutab. Ya, namanya rutab, ya, yang dimana rutab ini rasanya itu bercampur, ya, ada yang agak manis dan ada sepak-sepak, ya. Nah, ini disunnahkan kita berbuka puasa ini dengan rutab. Fa illam yajid fa tamarat. Nah, kalau kita tidak mendapatkan rutab, bisa dengan kurma. Ya, bisa dengan kurma. Wa an takuna witra. Wa an takuna witra, dan hendaklah rutab yang dengannya dia berbuka puasa ini atau kurma witir, jumlahnya ganjil. Fa illam yajid fa ala jur'atin min ma. Nah, fa illam yajid fa ala jur'atin min ma. Kalau kita tidak mendapatkan kurma, ya, maka bisa dengan air minum. Ini sebagaimana hadis sahabat yang mulia Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallam yuftiru ala rutabatin qabla ay yusalli, fa in lam takun rutabatun fa ala tamaratin, fa in lam takun hasawatin min ma', fa in lam yajid syai'an nawa al-fitr biqalbihi wa yakfihi dhalika. Naam, Rasulullah SAW dahulu berbuka puasa ala rutabat, dengan rutab, ya, qabla ayyusalli. Ini perhatikan, sebelum sholat. Ya, sunnahnya kita menyegerakan berbuka puasa. Kemudian berbuka puasa ini disunnahkan dengan rutab, ya, korma, ya. Apabila kita kemudian disunnahkan jumlahnya ganjil, ya, 1, 3 atau 5. Ya. Nah, kalau kita tidak mendapatkan rutab, tidak mendapatkan tamar kurma, maka cukup dengan air putih saja. Ini sebagaimana hadis Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW dahulu berbuka dengan rutab sebelum beliau sholat. Fa illam takun rutabat fa ala tamar, fa ala tamarat. Apabila beliau tidak mendapatkan rutab, maka beliau berbuka puasa dengan tamar, dengan kurma. Fa illam takun, apabila beliau tidak mendapatkan rutab, tidak mendapatkan kurma, hasawatin min ma, maka beliau mencari, ya, air. Beliau mencari air. Nah ini cara Rasulullah SAW berbuka puasa. Fa illam yajid syai'an nawa al-fitr biqalbihi wa yakfihi dzalik. Akan tetapi apabila kita tidak mendapatkan dengannya apa kita berbuka puasa, maka cukup kita berniat membatalkan puasa atau berbuka puasa. Nah, sunnah yang kelima, ad-du'a 'indal fitr. Sunnah yang kelima, dan ini min a'zami as-sunan, termasuk di antara sunnah yang sangat besar ketika kita berpuasa. Ad-du'a indal fitr, berdoa ketika kita
sedang berbuka puasa. Dan para ulama menjelaskan maksudnya di sini ad-du'a indal fitr, yaitu berdoa kita sebelum berbuka puasa. Berdoa sebelum berbuka puasa. Wa asna'is siyam, dan juga berdoa di tengah-tengah kita sedang berpuasa. Liqaulihi sallam thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang tidak akan ditolak ya doa-doanya. Ada 3 orang doa-doanya tidak ditolak, artinya akan dikabulkan doanya. Yang pertama as-saimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa, ya. Wal imamul adil, seorang pemimpin yang adil, ini yang kedua. Wal mazlum, dan seseorang yang dizalimi. Nah, jadi perhatikan jamaah, Allahu Akbar, doa-doa kita insyaallah dikabulkan ketika kita sedang berpuasa. Maka hendaklah kita banyak berdoa ketika kita sedang berpuasa. Nah, sunnah yang keenam, al-iktsaru minas shadaqah wa tilawatil Quran, memperbanyak bersedekah, ya, banyak bersedekah dan membaca Al-Quran, wa tabtirus shaimin, dan memberikan buka puasa, ya, memberikan buka puasa kepada saudara kita yang lain. Ya, ini sunnah. Pertama apa? Al-iktsar minas shadaqah. Kedua, perbanyak membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, ya, memberikan buka puasa, ya, bagi orang lain. Nah, ini sunnah yang keenam. Wa sa'iri a'malil bir, dan tentunya semua amalan-amalan kebaikan ini disunnahkan, diperbanyak kita amalkan ketika kita sedang berpuasa atau di bulan Ramadan. Nah, ini sebagaimana hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridha keduanya, qala kana Rasulullah sallam ajwadan nasi bil khair. Adalah Rasulullah sallam orang yang paling baik di dalam melakukan kebaikan, ya, orang yang paling bagus di dalam beramal baik, beramal kebaikan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril, dan sebaik-baik keadaan Rasulullah sallam yaitu ketika di bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril, ketika beliau dijumpai oleh malaikat Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan dahulu malaikat Jibril, ya, menjumpai Rasulullah sallam setiap malam bulan Ramadan. Fayudarisahul Quran, maka malaikat Jibril mentadaruskan Al-Quran kepada Rasulullah sallam. Fa Rasulullah sallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Ya. Ini keadaan Rasulullah sallam ketika beliau dijumpai oleh malaikat Jibril, ajwadu bil khair min rihil mursalah. Ya, keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, lebih baik keadaan beliau, ya, min rihi al mursalah. Nah, yang ketujuh, al-ijtihad fi salatil lail, bersungguh-sungguh, ya, bersemangat untuk salat malam. Ini sunnah yang ketujuh. Wa bil akhas fil asril awakhir min Ramadan, dan terkhusus 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ini sebagaimana hadis Aisyah, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Wa li umumi qawlihi sallallahu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, ini sunnah yang ketujuh, al-ijtihadu fi salatil lail. Semangat, bersungguh-sungguh untuk mengamalkan, menghidupi malam Ramadan dengan salat, dan terkhusus 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, dan ini
disebutkan oleh para ulama bahwasanya bahkan hadis-hadis Rasulullah menunjukkan malam Al-Qadar itu terdapat pada 10 terakhir, salah satu dari 10 terakhir dari bulan Ramadan. Nah, jadi sunnah yang ke-7 ini kita semangat bersungguh-sungguh untuk menghidupkan malam Ramadan dengan salat. Ini sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallam idza dakhala al-'asr. Rasulullah sallam apabila masuk 10 terakhir daripada bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sabuknya, mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Jadi seluruh malamnya dihidupkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan sebagian malamnya, tapi seluruh malamnya dihidupkan oleh Rasulullah SAW. Wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Wali umumi qaulihi sallam, dan keumuman hadis Rasulullah sallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala hanya dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah azza wa jalla akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, sunnah yang ke-8 di bulan Ramadan al-i'timar, melaksanakan ibadah umrah. Liqaulihi sallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan ini menyamai ibadah haji. Allahu Akbar. Maka wahai saudara-saudariku yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, apabila harta Anda ingin barakah, maka gunakan harta itu untuk beribadah kepada Allah. Dan di antara cara kita membelanjakan harta kita agar barakah, yaitu dengan kita datang melaksanakan ibadah umrah, dan terutama melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Nah, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla segera mengangkat dan menghilangkan wabah virus corona yang sedang melanda kita, sehingga mudah-mudahan kita mampu melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Kita mampu menghadiri Al-Haramain, Masjidil Haram dan Masjid Rasulullah SAW untuk melaksanakan solat-solat yang wajib dan juga bertarawih atau solat tarawih di Masjidil Haram. Kemudian sunnah yang ke-9 adalah qaulu inni shaim liman syatamahu. Qaul inni shaim liman syatamahu. Seseorang atau kita mengatakan saya berpuasa liman syatamahu, kepada orang yang sedang mengejeknya atau mengatakan kepadanya perkataan yang buruk, maka dia menjawabnya dengan inni shaim, saya sedang berpuasa. Jadi ketika kita ada orang yang mengatakan perkataan yang buruk kepada kita, maka kita menjawabnya dengan inni shaim, cukup dia menjawab dengan saya sedang berpuasa. Nah, ini sunnah. Nah, wa dzalika liqaulihi sallam, wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfut wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un shaim. Apabila kalian sedang di hari berpuasa, fala yarfus, maka hendaklah janganlah dia melakukan rafath, janganlah dia rafath, wala yaskhab, dan janganlah dia yaskhab ini berkata-kata kasar, sorak enggak jelas, fa in sabahu ahad, apabila ada orang yang mencelanya, au qatalahu, ada orang yang mengajak dia berantem, falyakul inni imru'un shaim, maka hendaklah dia menjawabnya saya sedang berpuasa. Bismillah.
Ini sunnah yang ke-9. Nah, kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Itulah 9 sunnah yang disunnahkan kita amalkan di bulan Ramadan, dan tentunya ada beberapa sunnah yang belum kita sebutkan. Kita lanjutkan dengan makruhatis siyam. Hal-hal yang makruh kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, hal-hal yang makruh di sini ya bisa jadi melukai ibadah puasa kita. Ya, bahkan nanti di antara yang akan kita sebutkan adalah perkara yang haram kita lakukan di bulan Ramadan, walaupun ini tidak membatalkan puasa. Ya, walaupun tidak membatalkan puasa, akan tetapi sangatlah tidak baik bagi seorang muslim ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, lalu dia mendatangkan perkara-perkara yang makruh, apalagi melakukan yang haram. Nah, adapun pembahasan kita pada selanjutnya adalah tentang makruhatus siyam, hal-hal yang makruh di saat kita berpuasa. Maka dimakruhkan kita melakukannya di saat kita berpuasa, yaitu yang pertama itu al-mubalaghah fil madmadah wal istinsaq. Ya, al-mubalaghah fil madmadah wal istinsaq, berlebihan ya di dalam berkumur dan istinsaq, yaitu memasukkan dan mengeluarkan air ke dalam hidung. Nah, ini makruh hukumnya di saat kita berpuasa. Ini sebagaimana hadis Rasulullah sallam, wa balik fil istinsaq illa an takuna sha'iman. Ya, silahkan lakukan istinsaq itu dengan benar, ya, dengan sungguh-sungguh, illa an takuna sha'iman, terkecuali apabila engkau sedang berpuasa. Nah, karena dikhawatirkan apabila kita berkumur kemudian istinsaq dengan berlebihan, ini dikhawatirkan masuk air ke dalam kerongkongan kita, dan ini tentunya akan membatalkan puasa. Nah, perkara yang makruh yang kedua yang berikutnya adalah al-qublah liman taharraka syahwatahu, melakukan ciuman bagi orang yang gampang terpancing syahwatnya, ya, yaitu dia wa kana mimman la ya'man ala nafsih, dia tidak mampu untuk menjamin apabila nanti dia ciuman atau mencium istrinya, ya, dia tidak bisa menahan dirinya sehingga nanti terjadi apa yang membatalkan puasanya, maka ini makruh baginya untuk mencium istrinya apabila gampang baginya untuk sangat gampang baginya, tidak mampu baginya untuk menahan nafsunya, syahwatnya. Fa yukrah lis-sha'im ayyuqabbil zawjatah aw amatih li'annaha qad tuaddi ila itharati syahwah allati tajurru ila fasadis shaum bil imna' awil jima'. Nah, maka dimakruhkan bagi orang yang berpuasa mencium istrinya, ya, karena ini bisa jadi memancing syahwatnya yang menyebabkan atau mengantarkan dia sampai kepada membatalkan puasa, atau nanti dia bisa jadi dia tidak akan tidak sampai melakukan hubungan suami istri, akan tetapi bisa jadi dengan dia ciuman ini sehingga keluar maninya, maka batal puasanya, ya. Atau apalagi sampai melakukan hubungan suami istri, maka ini pelanggaran yang sangat berat ketika di bulan Ramadan. Karenanya tinggalkan perkara yang makruh ini, mulai dari ciuman, mulai dari mencium istri, jangan dilakukan kalau kita tidak bisa menahan nafsu. Nah, fa in amina ala nafsihi min fasadi shaumih fala ba's. Tapi kalau dia
bisa menjamin dirinya merasa aman. Nah, ini saya tidak akan, nafsu saya tidak akan tergerak, ya, saya hanya mencium istri dalam bentuk kasih sayang saja, ya. Atau dia mencium istrinya tapi tidak dibarengi dengan syahwat, maka ini enggak apa-apa. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbil wa huwa sha'im, karena beliau SAW dahulu, Nabi kita yang SAW mencium istrinya, ya, ketika beliau berpuasa. Qalat Aisyah wa kana amlakakum li irbihi, akan tetapi beliau SAW, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, mengabarkan wa kana amlakakum li irbihi, dan beliau SAW adalah orang yang paling mampu menahan nafsunya, mampu menahan syahwatnya, ay hajatihi. Nah, wa kadzalika alaihi tajannub kullama min sya'nihi itharatu syahwatihi wa tahrikiha. Demikian juga hendaklah seorang yang sedang berpuasa menjauhkan dirinya dari setiap apa saja yang bisa menimbulkan syahwatnya atau menggerakkan syahwatnya, ya, kaidamatin nazar ila zaujah, seperti contohnya, ya, memperhatikan istri yang ketika berpuasa, ya, dia duduk bareng bersama istri, ini perhatikan istrinya. Nah, ini kalau dengan ini membangkitkan syahwatnya, maka dia tinggalkan. Nah, au at-tafakkur fi sya'nil jima', atau dia mengkhayal, memikirkan berhubungan suami istri. Nah, ini dia jauhkan. Li'annahu qad yu'addi ilal imna' awil jima', karena hal ini bisa saja mengantarkan dia untuk bisa keluar maninya, atau bisa jadi dia akan mengajak istrinya atau memaksa istrinya untuk melakukan jima. Nah, yang ketiga, bal'un nakhamah. Bal'an nakhamah ini menelan liur, ya, menelan liur atau ludah yang ada di dalam mulut. Ini makruh hukumnya, li'anna dzalika yasil ilal jawb wa yataqawwa bihi, nah, ila janib al-istikthar wa ad-darar alladhi yahsul min hada al-fi'l. Ini dimakruhkan seseorang, ya, terkadang dia kumpulkan air liurnya, kemudian dia telan. Nah, ini makruh hukumnya, dan disebutkan di dalam al-mu'tamad fil fiqh Syafi'i, apabila air liurnya tadi sudah keluar, ya, dari mulutnya, kemudian dia telan lagi, dia ambil, ditelan, maka ini membatalkan puasanya. Ini membatalkan puasanya. Perkara yang keempat yang dimakruhkan adalah dzauqut ta'am li ghairil hajah, mencicipi makanan tanpa ada hajah. Mencicipi rasa makanan tanpa ada kebutuhan, tanpa ada hajah. Ya, fa in kana muhtajan ila dzalika, ini kalau dibutuhkan, misalnya ibu-ibu sedang berpuasa, ya, ibu-ibu yang sedang berpuasa masak untuk suaminya, untuk keluarganya, ini dia mau pastikan ini udah cukup enggak garamnya atau masih tawar dan seterusnya, ya. Maka apabila dia membutuhkan ini, ka ayyakuna tabakhun yahtaj li dhuqi milhihi. Nah, di sini al-muallif mencontohkan seperti dia adalah tukang masak, ya, kemudian dia butuh untuk mencicipi takaran garam masakannya, ya, fala ba'sa, maka ini tidak mengapa, ma'al hadar min wusuli syai'in min dzalika ila halqihi, dengan diperhatikan jangan sampai apa yang dia coba tadi, ya, yang dia cicipi tadi, jangan sampai masuk ke kerongkongannya. Apabila masuk sampai ke kerongkongan, tentunya ini adalah membatalkan puasanya, karena alat perasa kita itu ada di lisan, maka cukup dirasakan saja di lisan, kemudian diludahkan. Nah, ini 4 perkara yang dimakruhkan dilakukan ketika kita berpuasa Ramadan, dan kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan mampu kita amalkan. Yang diperintahkan untuk kita tinggalkan mampu kita tinggalkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.